Seorang tukang rias asal Spanyol pernah berkata, jika uang tidak bisa memberikan kebahagiaan, dikeun duit maneh keur aing kabeh. Masih kana bisa bahagia tuh maneh. Saya Gusman Sige. Saya John. Balik lagi di konten. Ngobrolin yang lagi nge-trend. Tukang rias asal Spanyol. Pasti ada di Pasti Spanyol aya. tukang rias. Eta di Kahanar Moriente. Kan merias matador. Oh benar. Matador juga kan harus make up. Bener. Mawa serbet. Bukan serbet dong. Nyum. Apa ya namanya itu ya? Taplak. Mikir anggrek. Jadi taplak meja yang ada di Spanyol itu semuanya pada rusak karena ditanukan ku banteng. Bener. Itu sebuah kebanggaan tapi. Sebuah kebanggaan. Bahwa di meja saya tergeletak Mois. taplak Bekas matador. tapi bolong. Bolong. Dan sebetulnya matador ini tahu banyak diprotes karena Ya, itu kan betul. pembantaian hewan. Ya, Karena si bantengnya teh langsung ditusuk. Oh setelah atraksi. Setelah atraksi langsung ada atraksi menusuk banteng pakai pedang Oh di lehernya ya. di lehernya. Punuk. Ya di punuknya betul. Jadi memang kesakitan si banteng itu. Jadi setelahnya tuh bayangkan besok joget paehan. Ya, oke. Rada psikopat ya. Psikopat. Tapi katanya itu bagian dari tradisi di Spanyol yang ya mungkin banyak yang mengamini bahwa ya ini mau bagian dari budaya kita. Ya, bagian dari budaya. Seperti di konten ini salah satu budayanya adalah menghadirkan fakta-fakta ke tengah-tengah Anda. Sobat konten karena ini Sobat PR karena ini adalah episode terakhirnya Kamal Ocon bersama kita. Aduh. Enggak sih, enggak sedih. Biasa aja. Jadi kita akan dengarkan fakcon terakhir dari Kamal Ocon. Apakah ini akan menjadi fakta-fakta yang bermanfaat atau fakta-fakta yang menghabiskan waktu Anda sia-sia? Nah, ini karena malam kali ini fakta-fakta yang cukup nendang. Anjay, kita masuk ke fakcon. Fakta-fakta Ocon. Fakta yang kedua, kotoran telinga ternyata bisa melindungi telinga. Berhubungan. Ya, jadi kotoran telinga ternyata berguna untuk yang pertama. Oh, apa tuh? Makawara. Ya, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak. Oh iya. Dengan 580. Yang pertama. Nah, ini fakta yang jadi rahasia umum sebenarnya mah, tapi ini kalau dikulik lagi ternyata detailnya cukup menarik. Gimana? Karena pria lebih banyak selingkuh dibanding wanita. Oh. Jadi perselingkuhan itu didominasi oleh laki-laki, patriarki. Anjay. Jadi menurut survei penelitian dari University of Colorado Boulders, Ya. Department of Psychology and Neuroscience, rata-rata sekitar 20% pria cenderung tidak setia kepada pasangannya dibanding dengan wanita. Kalau wanita itu 13%. Ya. Dalam penelitian tersebut, pria tidak hanya lebih banyak selingkuh, tetapi mereka juga lebih fleksibel dalam menyikapi seks di luar nikah. Tuh, fleksibel banget. Terutama ketika mereka yang menjadi pelaku perselingkuhan. Nah. Jadi pelaku mah fleksibel. Nah, ini mungkin karena jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Ya, jadi mungkin itu ada hubungannya juga. Makanya yang banyak melakukan perselingkuhan adalah laki-laki dan banyak yang jadi selingkuhan adalah perempuan. Pelakor. Bener disebutnya pelakor. Kan tidak ada pelasu. Perebut laki suami. Apa sih? Pebinor. Ada pebinor. Ada pebinor. Meskipun yang harusnya tapi kan lebih populer pelakor daripada pebinor. Iya, betul. Dan kalau ngomongin perselingkuhan harusnya yang disalahin bukan hanya si pelakornya, tapi laki-lakinya juga. Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Asap tidak ada api. Pokoknya selingkuh adalah api. Bener. Asap adalah bumbu-bumbunya. Ya, gitu akibatnya. Takna nu sok selingkuh. Jadi jangan menjudge pelakornya, justru laki-lakinya. Karena
sehebat apapun godaan kalau Anda setia, kancin. Kamal bucin. Kancin. Geleuh. Ya kan lagi ramai juga tuh Iya, di sosmed, ada beberapa yang selingkuh. Ada yang ini katanya apa namanya si istrinya lagi hamil. Dianya malah bermain perempuan. Wah, ini bahaya sih. Ya si cowoknya open BO gitu. Tapi apakah open BO disebut selingkuh juga ya? Selingkuh loh, cuman berbayar. Iya. Benar. Selingkuh berbayar. Kalau yang nggak open BO mah itu apa namanya? Free transfer. Bukan. Selingkuh sukarela. Nah, selingkuh. Tapi kecuali kalau izin. Ya maksud ke istrinya, Bu Abi pada jajan. Ya kan berat, kan perselingkuhan karena tidak Terus diketahui. istrinya teh, sugan teh coki-coki. Jajan teh. Itu fakta yang pertama. Fakta yang bahwa pertama, laki-laki ternyata lebih banyak laki-laki ya. dari yang berselingkuh daripada seorang perempuan. 20%. Ya, Kalau perempuan itu 13. jadi beda 7%. Ya. Dan fakta yang kedua, kenapa itu bisa terjadi 20 dan 13? Karena perempuan itu lebih sering mengalah. Oh, aing lebih sering ngalah. Oke. Nah, itu patut dicurigai berarti di mana sisi bener gitu. Itu perempuan lebih sering mengalah. Ya. Karena menurut psikolog klinis dari Ciputra Medical Center dan Smart Mind Center menjelaskan bahwa perempuan memiliki kecenderungan naluriah untuk mengutamakan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan keluarga. Ya, betul. Jadi keutuhan keluarga itu di atas segalanya. Gitu. Perempuan cenderung menginginkan citra diri yang positif, sehingga seringkali rela mengalah untuk orang lain dan keluarganya. Di sisi lain, peran sebagai ibu atau istri yang menjadi pengayom keluarga juga menjadi faktor eksternal dalam hal tersebut. Ya, itu betul. Karena banyak perempuan-perempuan yang rela meninggalkan mimpi-mimpinya ketika dia setelah menjadi seorang istri. Padahal awalnya sebelum menikah saya mimpi jadi pilot. Ya. Atau jadi pramugari. Ya, mimpi jadi Panglima Briges gitu. Tapi tidak bisa karena sudah jadi istri. Ya, sudah jadi istri. Itu lebih mengutamakan orang lain kecenderungannya. Ya. Keutuhan keluarga di atas segalanya karena mohon maaf stigma masyarakat juga lebih jelek terhadap perempuan. Betul. Kalau ada terjadi perceraian. Iya. Nah, jadi stigma jelek atau negatif terhadap janda tuh lebih melekat daripada terhadap duda. Duda, betul. Kalau duda kan ada istilah duda keren. Kalau janda tuh istilahnya lebih apa ya, terlalu merendahkan gitu, kayak janda janda raos gitu-gitu kan. Tilas tapi raos. Iya kan, itu lumayan merendahkan perempuan kalau kayak gitu. Janda kembang. Iya. Janda randa bengserat kalau di kita mah ada. Apa ya, bengserat? Bengserat ada, jadi dia kayak gembang gitu, masih mulus gitu, masih kayak gadis tapi udah janda. Iya. Itu stigma-stigma yang negatif. Kalau duda mah kayaknya santai-santai weh. Betul. Padahal kalau di Amerika mah ya, jadi duda atau jadi janda biasa wae. Nah. Nyeting. Makanya biasa wae gitu. Karena saya punya teman bukan orang Amerika tapi orang Inggris. Tahu kan orangnya? Siapa? Satu-satunya teman kita yang orang Inggris, orang Newcastle. Siapa? Lain, Alison. Oh betul, Alison boleh Bandung. Iya kan, itu janda tapi happy weh dia mah. Mau hamil di luar nikah. Ya mungkin ya. Ya ada bule ya tuh kan. Ada bule. Bingung sih kan ditanya I'm pregnant. Nah, orang teh mau nyebut astagfirullah udah buat dia mah ini biasa aja. Jadi memang dia mah hamil dulu baru menikah. Kan banyak juga di bule mah seperti itu, punya anak dulu, punya anak dua baru menikah. Hidup bareng dulu baru menikah. Betul. Ada yang enggak menikah juga, tapi punya anak. Iya. Kan pemain bola banyak yang kayak gitu. Pemain bola banyak, bener, si Messi juga kan udah punya anak tapi belum nikah ya. Neymar kalau nggak salah mah gitu. Astagfirullahalazim. Neraka Anda semua. Sudah berbagi, katanya kalau di luar negeri itu sudah berbagi rekening dulu. Oh gitu. Jadi kalau rekening kita sudah bareng, nah itu kemungkinan besarnya menikah. Oh, gitu. Saya pernah ada punya teman yang rekeningnya bareng, nabung bareng gitu di satu rekening yang sama, putus. Wah, belum apa-apa udah gono gini.
Belum sah sudah gonogi. Belum sah iya. Kok sebelum kamu tuh? Aduh, dibocorkan. Ya. Padahal saya mau berbagi rekening teh saya mah. Ya karena rekening kamu mah kosong. Licik. Saya mau banget itu. Licik kamu. Oke, itu fakta yang kedua ya. Iya, fakta yang ketiga. Sekarang fakta yang ketiga maksudnya. Tadi dari perselingkuhan, kenapa perempuan lebih distigma? Karena ternyata ini batu malin kundang adalah buatan manusia. Satu nyambung tidak perselingkuhan kan batu malin kundang. Allahu Akbar. Bu, tolong dong. Bikin skrip yang benar dong. Ini nggak nyambung. 2 perselingkuhan, 3 batu. Jadi ini tapi tidak apa-apa, ini saya bacakan. Oke. Bahwa batu malin kundang juga ternyata itu buatan manusia. Oh iya. Tubuh malin kundang yang membatu di pantai air manis adalah hasil buatan manusia. Jadi pembuatnya adalah Dasril Bayras dan Ibn Zani Usman. Oh. Keduanya membuat wujud batu yang berasal dari legenda terkenal di masyarakat setempat itu agar menarik perhatian orang-orang sehingga mereka berkunjung ke kawasan tersebut dan jadi destinasi wisata. Jadi sebetulnya legendanya mah udah Sudah ada, ada. tapi ini kita bikinlah batunya biar biar orang-orang teh jadi datang ke situ tertarik gitu. Dan berfoto kan. Berfoto, biasanya. iya. Ini batu-batu malin kundang tuh. Karena kan aslinya malin kundang nggak jadi batu yang berbentuk manusia gitu. Oh, batu biasa ya, Batu biasa aja. Batu kapur, buntu salah. Yang batu kerikil jalan letik. Kita Dipakai di kopi shop itu teh. dijejekan. Enggak, tapi benar, tapi malin kundang memang berbentuk batu, tapi batunya tidak menyerupai manusia. Ya, betul. Batu aja udah. Iya. Itu tadi fakta-fakta Ocon yang saya fakta yang cukup nendang. Nendang batu. Oke lah, lumayan ini untuk fakcon terakhir buat Kamal Ocon. Semoga membuat sobat PR yang mendengarkan menjadi lebih tercerahkan. Amin, amin. Dan kalaupun tidak tercerahkan, terisi waktunya. Terisi waktunya, betul. Siapa tahu ini menjadi bekal Anda hidup di kemudian hari. Pedoman. Pedoman. Itu ngomongin yang tadi kan ada selingkuh kan lagi ramai juga di sosial media tuh. Ya, termasuk yang menimpa teman kita. Oh, teman kita stand up komedian juga. Stand up komedian itu kan ramai tuh. Jadi perselingkuhan yang terjadi antara seorang stand up komedian dan seleb. Ya, selebgram disebutnya. Ya, selebgram. Konten kreator lah. Konten kreator. Itu rame di sosial media. Saya sih tidak mau bahas terlalu dalam. Ya, Tidak enak. Tidak enak karena wawuh. Ya. Karena kenal. Karena kenal ini teh. Tapi itu jadi ramai diperbincangkan oleh netizen. Netizen karena yang awalnya di share di sosmed si ceweknya gitu, rame itu di situ. Akhirnya kemarin gitu kalau nggak salah apa tadi ya, ada klarifikasinya dari si pihak cowoknya. Saya nonton tuh video klarifikasinya, lucu. Lucu, asli lucu. Gesturnya terus ada gininya juga. Gue jadi nggak enak katanya karena konten gue biasanya ngomongin soal yang bermoral, guanya nggak bermoral. Kok sempat nih. Jadi yang buat sobat PR yang belum nonton silakan aja cek TKP ya. Ya itu mah permasalahan keluarga mereka lah ya. Semoga mendapatkan jalan terbaik bagi keduanya ya. Apakah itu masih bareng-bareng ataupun misalnya setelah ini berpisah tapi dua-duanya punya jalan yang terbaik untuk masa depan dan kehidupannya. Betul, bahagia dua-duanya. Amin. Ya. Apalagi yang lagi ramai nih? Ini yang lagi ramai itu soal buron. Buron apa? Kan kalau kemarin-kemarin yang buron Peggy Setiawan, nah sekarang ini lebih dulu sebenarnya buronnya. Harun Masako. Masiku. Oh iya, betul. Kita. Nasiku. Jadi katanya KPK mengeluarkan pengumuman bahwa dalam sepekan Harun Masiku akan bisa ditangkap. Nah, tapi diumumkan. Kabur atuh Pak. Tolong dong KPK, harusnya tangkap dulu baru umumkan. Ini diumumkan dulu baru diberitakan. Kamu pikir Harun Masiku tidak punya Twitter?
Kalau dia punya terus pura-pura jadi batu selama seminggu. Nih dia lagi di persembunyiannya terus dibaca dalam seminggu KPK bisa menangkap Harun Masiku. Wah, kabur ya mah. Kabur langsung. Atau bersembunyi lagi Iya, kan? bersembunyi lagi gimana sih? Misalkan nih saya nih ada masalah sama sama Kamal. Terus di channel PR saya bilang, seminggu lagi saya ketemu Kamal, saya pukul Kamal. Kamal nonton PR nih. Ya saya kabur ke Lembang. Kabur. Ya kabur ke Garut kan. Iya. Selesai. Gimana? Dan ini ada yang lucunya lagi adalah KPK juga mengeluarkan pengumuman bahwa barang siapa masyarakat yang menemukan yang bertemu dengan Harun Masiku, tolong kabari saya. Jadi kan si Gusman mengumumkan bahwa akan memukul saya dalam sepekan. Ya. Tapi bagi masyarakat yang ketemu kamu, kabari saya. Jadi nanti bakal ada warga yang nelpon ke KPK. Halo Pak, bisa ke sini sekarang? Ini saya ketemu sama Harun Masiku. Datanglah 30 menit kemudian. Mana Harun Masikunya? Tadi mah ada ngelewat. Dan berdua sama temennya naik Beat. Lagi milari tiket parkir tadi teh. Nanya ke Abige. Ini aneh banget ya. Harun Masiku sudah bertahun-tahun tidak tertangkap. Hampir kayak Edi Tansil. Oh benar. Edi Tansil juga kan dia dari tahun 90-an sampai ya. sekarang nggak ketemu. Ya, sampai tim narasi itu ada yang beritanya terakhir saya lihat tuh yang tim narasi yang pergi ke Cina mengindikasi bahwa ini Edi Tansil. Iya betul, katanya Edi Tansil sekarang di Cina sekarang. Jadi, Harun Masiku apakah di mana ini di Jepang? Bisa jadi. Jadi bumbu teh. Jadi bumbu. Nyamar jadi bumbu. Jadi meresap ke makanan. Ya, lebih susah ditangkap. Lebih susah itu. Lebih ngeblend. Ya kalau misalkan memang sudah tahu tempatnya langsung tangkap saja lah. Langsung tangkap. Langsung umumkan dan langsung sidangkan supaya terang benderang kasusnya gitu. Betul. Sok, selama ini digembor-gemborkan Harun Masiku buron-buron. Kasusnya apa sih? Nah, itu dia kasusnya. Saya tuh apa? Saya juga lupa sebetulnya ini masalahnya teh suap gitu kalau Iya, pokoknya dia teh jadi DPR. Ya mungkin banyak masyarakat yang detail kasusnya mah lupa, namanya yang diingat. Nah, ini kan ada fun fact-nya tapi. Apa? Jadi sebetulnya ini teh pemilihan caleg kalau nggak salah ya Harun Masiku teh caleg. Jadi ada satu caleg yang tidak jadi di daerah situ, terus harusnya diganti sama si ibu-ibu. Tapi karena ada kong kali kong di belakang jadinya diganti sama Harun Masiku gitu. Gitu. Nah, ibu-ibu yang harusnya jadi caleg itu adalah pemilik kosan saya. Yang di Tubagus. Itu bagus. Iya. Jadi gara-gara si ibu nih Harun Masiku. Jadi saya mah musuh pisan ke Harun Masiku. Dan saya mah baladnya ibu kos. Benar. Biar dapat diskon. Jadi tolonglah ditangkap tuh Harun Masiku ya. Betul. Biar ada syukuran di kosan. Yang rame lagi adalah ini. Saya baru baca tadi, ternyata korban judi online Oh benar. itu akan mendapatkan bansos. Aduh. Ya, berarti serius tapi kan. Ini serius. Jadi si penjudi Judi online. dikasih bansos. Dikasih bansos. Ya dipakai judi deh atuh dulur. Iya, gimana sih? Terus katanya ya mereka itu adalah korban. Bukan. Benar. Penjudi online itu bukan korban. Dia teh dengan sadar kesadaran penuh dia bermain terus rungkan, terus sengsara, terus sekarang mau dibantu. Ya. Atlet UFC juga tidak nganduk ke Komnas HAM. Aduh, Komnas HAM ya punten saya ditenggelan ku McGregor di ring. Kan enggak gitu. Benar. Ini kekerasan. Ini kekerasan yang enggak, itu mah ya bohongan sendiri. Aduh, apa bohongan sendiri Mas? Sebab sendiri lah. Iya, itu kesalahan mah sendiri. Kesalahan sendiri itu mah. Di mana ya memang si pelaku si penjudi online memang pelaku. Korban pun korban sistem yang memang enggak benar, bukan korban kayak penusukan. Betul. Terus atau ini pemukulan. kata Bapak Muhajir Effendi katanya
Jadi para korban judi online ini diberi bantuan sosial karena biar mereka terhindar dari perilaku judi online. Katanya begitu. Sekarang gini logikanya, saya judi, Ya. cet, habis nih uang, Ya. saya disebut korban, Ya. dikasih bansos, nih buat usaha saya apa? Judi Judi lagi. lagi. Iya. Nah katanya selain dikasih bansos itu dibina. Dibina. Jadi dilakukan pembinaan Ya. supaya judinya benar. Kalau main Zeus ini caranya gini. Aduh, astagfirullah. Karena penjudi itu sudah tidak masuk akal, cek saya mah. Kenapa? Iya, main-main judi Zeus apa itu logikanya udah nggak main. Iya, Pak. betul. Dan ini apa namanya kalau misalkan mau menghentikan perilaku judi online yang harusnya ditertibkan adalah situs-situsnya. Take Situs-situsnya. down semuanya. Bandarnya cari kalau bisa. Benar. Ya. Karena gini, pakai Zeus tah. nggak bisa. Langsung. Itu- Siapa tahu. Itu harus ke Yunani, ke Olympus. Ya enggak apa-apa. Barang siapa yang bisa pakai Zeus dia langsung akan diangkat menjadi dewa petir. Karena dibantu Poseidon nanti. Poseidon ya. Betul. Tapi intinya judi online ya pemerintah itu juga Kominfo tuh siapa? Kominfo Pak siapa sih lupa? Ya, bahwa mengatakan bahwa saya sudah memblokir berjuta-juta situs, Ya. tapi ini bukan wilayah Kominfo saja karena ada wilayah perbankan, ada soal payment kan, ada wilayah OJK. Jadi harusnya ya bekerja sama lah kalian. Bekerja sama semuanya kan ini juga ada UU ITE buat ini harusnya. Terus kan- juga polisi kan juga ada polisi hiber ya. Cyber. Hiber ngapung. Nah itu maksudnya. Nah itu juga harusnya bersinergi. gitu. Bersinergi antara OJK, mangga perbankan, nanti keuangan berarti kan sama Aparat tadi no, terkait. Kominfo dan aparat terkait gitu. Sok lah. Karena Kan tuh kalian jadi pejabat tuh dibayar. banyak. Iya, pakai duit siapa itu tuh pakai duit kami. Mau kerja sama, mau kerja sendiri, nu penting mah kerja. Nah, itu dia. Karena apa namanya? Judi online ini merembetnya kemana-mana ini teh. Iya, karena setelah judi online nantinya pinjol. Pinjol. Nah, kan yang pinjol juga apa sistemnya bukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubangnya minta sama orang lain. Gali lobang pang nutupkeun euy. Nah, gitu. Seringnya mah sok. Terus juga ini apa jadi ke pencurian. Pencurian bener. Betul. marah. Ke kriminal yang lain. Pembegalan. Pembegalan. Pokoknya jadi kriminalitas tinggi gara-gara judi online. Nah, dan kasus yang kemarin apa polisi dibakar itu, Oh bener. itu kan ada Kawan yang membakar ya. itu kan ada Ada sangkut pautnya sangkut dengan pautnya judi. online. Tuh, Merusak masyarakat lah judi. asli. Gara-gara Temen judi online suami dibakar. Nah, eta. Tapi memang ada banyak pembenarannya ke para penjudi, para penjudi, Iya. penjuri. Jadi penjudi janganlah sok-sok hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak layak dimenangkan. Teu, lain gitu. Usaha gawe nu bener. Lain judi. Itu teh quotes dari siapa sih? Quotes dari siapa itu teh? Lupa siapa-siapa aja. Udah bukan penjudi yang bikin kuota. Iya, makanya. Iya, Sokrates. Sokrates ya betul, Sokrates dah dulu mah nggak ada judi online atuh. Zaman Sokrates. Main kobak oge da teu rame di Yunani. Kobak. Nah, itu yang lagi rame di sosial media. Nah, yang ini juga di ranah politik juga rame nih. Nah, apa tuh? Bagi-bagi kursi Coy, bagi-bagi kue. kue BUMN. Nah, BUMN kan bena bagi-bagi. bagi-bagi untuk yang menang. Una uhuy. Aduh, Bagi-bagi. emna mantap sok naon deui. Nice. Nah. Bagi-bagi uhuy mantap, nice. Jadi setelah kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, Ya. bulan Juni 2024 ada 4 TKN yang diangkat sebagai komisaris BUMN. TKN teh? Tim kemenangan Oh, nasional. tim kemenangan nasional. Tim Ya. pemenangan berarti ya. Ya. Yang pertama ini adalah Fuad Bawazir. Kok Faud? Faud mah tuh. Paud mah TK. TK dong. Fuad Bawazir, ini komisaris utama Main ID, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran dulunya teh. Gitu. Sekarang jadi komisaris utama di Main ID.
Gitu. Terus ada juga Grace Natali. Nah, ini yang rame. Komisaris juga nih di Main ID. Ini wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Kita tahu sendiri Grace Natali itu dari PSI ya. PSI. Saya rasa cukup layak lah kalau Grace Natali dapat komisaris karena kan di PSI dia pernah nge-tweet kalau kita kan memperjuangkan idealisme kita. Ini bayaran dari idealisme. Idealisme berbayar. Dan selanjutnya ini ada Simon Aloysius Mantiri, Komisaris Utama PT Pertamina. Wah, atuh cuy ya bos. Base Pertamina mah. Wakil Bendahara TKN Prabowo Gibran. Nah, selanjutnya ada terus ini Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran juga nih ada Condro Kirono. Ini jadi Komisaris Independen PT Pertamina Persero gitu. Wah. Dari Dewan Pakar, Wakil Ketua, Wakil Bendahara, Wakil Ketua dapat semuanya. Wakil-wakil, pokoknya petinggi-petinggi dapat. Iya, karena kan everything has a price. Nice. Tidak ada makan siang yang gratis. Meskipun Prabowo mau makan siang gratis ya. Jadi yang dapat ini yang di atas-atas. Iya. Yang di bawah mah ganeng nawe. Ya, betul. Berisiknya aja. Nah, sebelum mereka berapa tadi teh? 1 2 3 4. Sebelum mereka berempat itu sebelumnya ada Prabu Revolusi sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional dan istri Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Siti Zahra Agnia sebagai Komisaris PT Pertamina Niaga per 1 Februari 2024 lalu. Ya, namanya juga rezeki ya. Rezekimu tidak boleh ditolak. Iya, harus bagi-bagi rezeki ya. Betul. Karena rezeki teh kalau misalkan dibagi-bagi, semakin dibagi semakin banyak. Semakin berkah. Semakin berkah. Nah, gitu kan. Tapi ini ada ini sanggahan atau komenan dari staf sus. Oh iya betul. Erick Thohir. Wes ini Pak Eto, ini adalah orang di balik kesuksesan timnas. Nah, ini yang timnas tidak akan menggebu-gebu kalau tidak dikasih pep talk sama Pak Erik. Bener. Jadi termotivasi sekali kami. Atuh. Jadi jararago si Rafael Struik gitu. Jadi begitu mainnya. Betul, Jordi Amat jago amat pokoknya. Gara-gara Pak Eto ya. Iya. Tapi ini bagi-bagi kursi tadi dijawab katanya oleh staf sus Erick Thohir. Staf sus khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinuliga nih. Jadi Bang Arya ini menjawab isu adanya bagi-bagi kursi komisaris bagi politisi. Arya menegaskan setiap penunjukan Dewan Komisaris perusahaan pemerintah seperti Pertamina tadi, Pupuk Sriwijaya itu ternyata sangat selektif. Selektif sekali cina. Selektif. Ada khusus yang pernah jadi TKN. Ada seleksi ketat hingga ada fit and proper testnya ya. Jadi kalau fit, kalau proper dites gitu, fit and proper test yang harus dilalui calon petinggi. Untuk itu ia mengimbau agar masyarakat tidak lantas cemas dengan kabar miring. Kalem weh gitu. Kalem weh, ya mah ada babarudakan hungkul. Tapi kan sering gitu bahwa kalau kita menempatkan seseorang di posisi yang strategis, ya tidak apa-apa dulur saya juga, yang penting mah dia kualifikasinya bagus. Itu betul. Misal saya ya tidak apa-apa Gusman saya jadikan ustadz di masjid ini gitu, yang penting mah jago ngaji gitu. Nah gitu, yang penting mah kan kompetensinya. Nah, kompetensi gitu. Karena memang yang harus didahulukan adalah orang-orang terdekat, teman, sahabat, dan juga keluarga. Keluarga itu inti, keluarga inti. Betul, karena politik dinasti itu adalah human rights, Asian value. Human rights lah. Ya, betul. Nah ini nyambung sama politik dinasti. Apa nih? Ada ini bursa pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Jakarta. Betul, karena kan yang paling menjual untuk diberitakan ada Pilkada Jakarta ya daripada pilkada yang lain gitu. Termasuk Bandung juga nggak begitu rame. Iya. Meskipun udah dimulai untuk Pilwalkot di Bandung.
Nah, tapi di Jakarta Kalau di katanya Jakarta ini yang lagi rame adalah katanya Anies Baswedan ya, dijodohkan dengan Kaisang Pangarep di Pilgub DKI. aduh. Ini juga ya, adik Kaisang tuh adiknya wakil presiden Ya. terpilih. Betul. Yaitu Gibran. Gibran Rakabuming Raka. Adiknya Kaisang. Nah, betul. Yang mana ini Gibran itu pernah Bersinggungan. berseberangan dengan betul. Anies Baswedan. Betul, di Di kemarin Pilpres. Pilpres dia kalah, Anies Baswedan turun, ketemu sama adeknya. Gitu. disandingkan. Kalau misalkan kalah, turun lagi ketemu sama Jan Etes. Gitu. Bener. Pemilihan ketua OSIS itu. Gitu. Jadi ada tanggapan dari Anies Baswedan karena si videonya juga lumayan rame di sosial media. Kata Pak Anies menuturkan bahwa peluang Kaisang menjadi pasangannya sangat bergantung pada partai pengusungnya jika resmi mencalonkan diri dalam kontestasi Jakarta 1 kelak. Nah, terus Anies juga berbicara terkait koalisi partai yang mengusungnya dalam Pilkada Jakarta 2024 karena saat ini baru DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta yang menyatakan dukungan. Ya memang tergantung dari partai yang bermain di belakangnya ya. Sebagaimanapun kita tidak mendukung orang-orang yang terkait, tapi kalau misalkan partai yang mendukung mah ya gimana dah. Ya seperti capres dan cawapres kemarin yang Anies disandingkan dengan Caimin kan banyak juga yang tadinya mendukung Pak Anies tapi kalau melihat pasangannya mohon maaf kan gitu banyak yang gitu. Ya kan iya. Bener. Caimin kan banyak yang nganggap dia mah beban. Ya emang bener, tapi kan Pak Anies juga tidak bisa apa-apa karena partai di belakang yang mengusungnya. Iya betul, tapi ini juga banyak yang dulunya mendukung Pak Anies jadi agak sedikit kecewa gitu. Iya kecewa. Karena permasalahan dari Kaisang ini adalah batas usia. Sama dengan Gibran kemarin di Capres. Iya, cuman memang ketika pendaftaran batas usianya belum mendekati belum mencukupi. Tapi beberapa bulan setelah itu baru mencukupi gitu. Kan padahal dihitungnya cina yang jadi rame itu yang pas pendaftar. Iya, pas daftar gitu. Tapi kan ya begitulah politik. Masalah umur mah hanya tegas untuk para pencari kerja ya. Benar. Kalau mau kerja itu ada batasan umur tuh. Benar. Maksimal 35 tahun. Lagian banyak juga yang gini, Gus. Udahlah jangan bawa-bawa umur mah siapa yang tahu. Nah, gitu. Umur mah enggak ada yang tahu atuh. Tadi tanggapan dari Pak Anies. Sekarang tanggapan dari Mas Kaisang. Ya, ketua umum partai kan karena Kaisang sudah jadi ketum PSI yang tadi Grace Natali. Mengaku dirinya tak perlu meminta izin ayahnya katanya Pak Presiden yang sekarang masih menjadi presiden atau Jokowi untuk berpasangan dengan Anies di Pilkada 2024. Ia menyebut dirinya merupakan seorang ketua umum partai politik yang juga memiliki kursi di DPRD Jakarta. Sehingga tak perlu meminta restu sang ayah gitu karena sudah punya power sendiri gitu. Kalau kita lihat Pak Anies juga sekarang surveinya yang paling tinggi. Jadi saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan dengan Pak Anies. Tuh itu katanya. Cincai dah politik mah. Cincai atuh. Santai atuh. Asal wes. Jadi yang Kaisang merasa bahwa tidak perlu izin, tidak perlu ayah nggak perlu turun tangan deh, aku udah bisa gitu. Sepedahan mah gampang Pak. Nah ini juga ada tanggapan lainnya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Menanggapi isu pencalonan pasangan Anies dan juga Kaisang, dia bilang katanya peluang tersebut saat ini masih terbuka karena setiap partai memiliki hak untuk mendukung siapapun calon yang mereka rasa pantas. Nah itu balik lagi tadi. Karena ini mah tergantung partai yang bermain di belakang. Ya, betul. Jadi kalau ngomongin politik dinasti ya partai-partai di belakangnya juga mana itu tetap mendukung dinasti juga. Iya, betul. Dinasti yang saya dukung hanya dinasti Warrior. Nah, benar, karena dinasti Ming jauh. Dinasti Warrior Silubu, harusnya Silubu. Nah selain ngomongin politik mah pusing. Pusing. Mending kita ke hiburan lah. Hiburan masyarakat adalah sepak bola. Betul. Apalagi kemarin kita lagi merasakan euforia karena menang. Timnas lolos ke kualifikasi babak 3 ya. Iya, melawan Filipina yang mencetak gol saya lupa pada. Jordi ya?
Saya lupa dah. Bener, Muti Salma Jodri Ahmad sama Ilham Jayakusuma. sama ini bukan Rizky Ridho. Oh iya betul, Rizky Ridho. Itu Ridho Roma ya? Lain. Ridho Sleng. Hah? Mantan Lesti. Bukan yang itu. Bukan yang itu, beda lagi. Bukan mantannya Dede. Ini mah. Jadi yang mencetak gol kemarin Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho. Dan siapa? Itu satu orang ya. Satu bukan Rizky dan Ridho, bukan. Tapi yang jadi sorotan adalah hadirnya pasangan maut. Nah, duet maut. Duet maut. Anang Ashanty. Yang disoraki gara-gara nyanyi lagu sendiri di GBK. Anda asik sendiri. Jadi memang setelah pertandingannya selesai, terus pemain disuruh melingkar di tengah lapangan. Betul. Nah, duet Ashanty dan Anang ini bernyanyi lah. Awalnya nyanyi lagu kebangsaan. Apa sih? Kebiar. Nah, Kumaha sih nu gebiar? semuanya. Kebiar ke langit jingga. Yang kedua, Indonesia merah darahku. Geus. Panjang ke beak lagu waktu Oke. nyanyi. Gitu. Setelah kebiar. Setelah kebiar kan keinginan supporter adalah mari kita rayakan bareng-bareng sambil nyanyi lagu kebangsaan yang lain atau chant Betul. bersama para pemain yang lain. Merayakan gitu. kemenangan Merayakan kan. kemenangan. Nah, ini mah Anang langsung bilang, "Oke, lanjut lagu selanjutnya." Langsung disurakin. Iya, runtah. Duh sumpah. Request eta mah. Gitu. Disorakin karena menyanyikan lagu ini Rindu ini terasa indahnya andai kau ada di sini. Secara logika sudah main bola disuguhi kerinduan naon atuh. Capek tiba-tiba harus ngomongin rindu. Nah itu langsung satu stadion ya menyoraki lah. Sampai akhirnya di tengah-tengah lagu musiknya dimatiin. Oh ya, jadi karena si penonton saya lihat videonya masih penonton bernyanyi. Tanah air ya? Ya benar, tanah airku tidak kulupakan. Iya, Indonesia Pusaka. Kan gitu. Dida eta. Gimana sih Rayuan lagunya? Pokoknya bukan Rayuan Pulau Kelapa, bukan. Bukan. Gimana sih lagunya? Coba dicari dulu. Iya, Indonesia Iya, itu Pusaka. judulnya Indonesia Pusaka. Iya. Lagunya bener yang itu. Tanah airku tidak kulupakan. Wah, Anang langsung bingung. Itu terjadi rindu. Gitu. Padahal rindu Indonesia Pusaka. Iya. Ya udah akhirnya dimatiin. Iya, betul. Musiknya. Dan Anang walk out. Nggak sampai beres ya nyanyinya ya. Iya, kasihan dan akhirnya Anang memberikan klarifikasi di Instastory-nya. Ya. Karena memang sebetulnya bukan salahnya Anang. Ada ya banyak yang Iya, karena banyak yang menghujat Anang dan Ashanty, tapi menurut saya ini bukan kesalahannya Anang. Menurut saya mah Anang bener tanah air itu judulnya tanah air. Terus Kalau Indonesia Pusaka yang gimana? Indonesia Pusaka mah yang Tanah air beta pusaka. Oh iya benar ada pusakanya itu. Pusaka Abadi Nan Jaya. Wah ternyata pada bodoh semua ya. Iya, karena dulu Anda tidak punya ini kumpulan lagu-lagu wajib. Iya benar, buku saku. Warna kuning saya punya dulu. Punya saya juga. Ada 2. Yang satu mah lagu-lagu Indonesia, satu lagi bahasa Sunda. Pupuk. Oh bener, Pupuk Kinanti, Ya, Mas Kumambang. Asmarandana, ya gitu-gitu. Nah, Anang juga memberikan klarifikasi itu di Instastory-nya bahwa sebetulnya bukan saya mengajukan, tapi saya mah diajak oleh panitia. Diajak panitia ya. Kalau seorang performer mah ada job masuk mah diterima. Ya, tapi katanya tidak berbayar juga. Ini karena saking kecintaan Anang terhadap timnas. Ya belegu lah tuh Anang itu gitu mah. Kehormatan dibayar buat naik.
Aya anak kan. tapi kan exposure atuh. Oh, iya. Cuman kan harusnya mikir gitu. Wah, ini nggak masuk akal gitu. Dan sudah protes katanya. Anang teh ini kok gini, apa benar nih saya harus nyanyiin lagu saya? Beberapa kali bertanya. Iya. Karena kayaknya nggak masuk deh gitu Anang teh. Iya tuh. Gitu. Tapi Berarti kan yang salah mah ini ada panitia. Panitia yang punya ide nih dalam rapat nih. betul. Nih Indonesia lawan Filipina biar rame apa ya? Anang sih kan. Yang lebih tolol lagi adalah orang yang bilang aing setuju. Nah eta bener. Dan akhirnya meng-ACC. sebenarnya ada yang nggak setuju. Slipknot tuh mahal. Tapi itu lebih gak masuk. Ya makanya dipilihnya anak. Sudah mahal tidak masuk akal. Ya. Gitulah, kasihan lah. Ya Anang kasih. Anang sama Tapi Anang ya salahnya Anang berbaik itu aja. Iya betul. Punten ya Mas Anang. Dan Mas Anang. Kalau saya sih no. Nah gitu ya, terus Selain yang rame di soal Anang gitu kan, ada juga yang ini apa? soal Christian Gonzalez, El Loco El Loco Gonzalez yang menonton pertandingan timnas tapi di tribun. di tribun biasa ya. Biasa betul, bersama ada Eli Eboy katanya juga ikut nonton Ada di Eli situ. Boy, Terus ada siapa lagi? Rocky Putirai, Ya gitu. nggak ada sih. Nggak ada. Asal nyebut. Nggak ada. Terus ada ini apa? Aduh siapa sih? Ya, Itu teh. pemain- Hadi Sutisna. Hah? Hadi? Dia pemain bola juga, Oh, ada, tapi ada. tarkam. Eh, Dia nonton timnas. saya kenalnya Hadi Sutejo. Itu HRD. Teman kita itu mah. Terus ya yang disoroti adalah kenapa ini pemain legend, Ya. legendaris yang pernah mengharumkan nama Indonesia bersama timnas. Yang pernah berjuang. Ya, tapi duduknya di tribun. Di tribun biasa. Sementara itu di tribun VIP ada banyak influencer. Nah. Salah satunya ada Rigen, Rigen. Indra Jegel, Indra Jegel. Desta. Iya. Apakah Indra Jegel petir bukan sebarang petir? Nah, itu. Dan Rigen Barongsai di VIP. Iya. Betul ya. Ini meskipun mereka berdua ini kawan kita Iya. ya, tapi saya juga cukup menyayangkan lah. Menyayangkan. Tapi bukan menyalahkan mereka. Iya. Menyalahkan orang yang ngasih Ngasih tiket VIP atau undangan kalau diundang. Betul. Kenapa Gitu. lebih ke influencer? Kenapa enggak ke para legenda-legenda? Karena sepak biasanya bola? di luar negeri itu kalau ada pertandingan krusial, Iya. penting, itu yang di tribun VIP itu Thierry Henry. Iya betul. Ronaldo Nazario. Ronaldo, Ronaldinho, itu Iya. pemain-pemain legendnya gitu. Iya, enggak pernah. Bukan Beyonce. Bukan. Beyonce, Jay-Z, Jay-Z tidak. Rihanna enggak. Ngapain? Kecuali beli ketang, kalau beli mah nggak apa-apa. Ya kalau beli nggak apa-apa. Katanya itu banyak yang ngebelah ya, mereka juga beli katanya. Iya, kalau beli mah saya mendukung Rigen dan Jegel. Iya. Mahal tapi kan Jegelnya. Mending disumbangkan ke Abi. Ya. Nah ini banyak nih warganet mempertanyakan mengapa El Loco duduk di tribun penonton sementara artis dapat fasilitas ya. Ya. Di Twitter mah banyak banget yang ini yang menghujat. Banyak yang meminta kepada PSSI untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan kursi VIP tersebut diperuntukkan untuk legenda Iyalah, timnas. kalau legenda-legenda timnas mah kalau mau nonton udahlah nggak usah disuruh beli tiket atau Iya. apalagi harus war tiket, belum lagi bertemu dengan calo-calo. Udahlah dikasih undangan aja. Betul. Gitu. Gitu mereka teh pernah apalagi Eli Eboy. Eli Eboy kan dulu di Piala AFF di Piala Tiger. Betul. Zaman Boas pertama kali masuk timnas. Bener. Christian Gonzalez Berapa gol yang dilesakan oleh 12 gol Nah, untuk timnas. itu harus dihargai minimal ya gitu, penghargaan terhadap legenda-legenda timnas teh diundang, suruh nonton, dikasih duduknya ya yang spesial. Karena kalau duduk dengan penonton yang lain kan dikhawatirkan keamanan, kenyamanannya terganggu. Iya tuh, gitu ya. Gitu. Udah, segitu aja mungkin ya konten kali ini. Halo? Dan ini adalah konten terakhirnya Kamal Ocon. Aduh sedih kurang mah sebenarnya. Tapi dak kumaha sih disedih-sedih oge. Tapi buat sobat PR nggak usah khawatir, yang kangen sama Kamal Ocon bisa di follow aja Instagramnya. @kamalocon tapi tetap nama
Instagram masih Kamal Ocon, bukan Kamcin. Untuk mendengar ocehan-ocehan penganggurannya. Ada tuh dia ngonten soal pengangguran bagus. Silakan ditonton semuanya. Terima kasih Kamal Ocon sudah menemani Gusman Siga selama berapa bulan ya? 5 bulan. 5 bulan. Waktu yang tidak sebentar, kawan. Sebentar. Sebentar kawan. Terima kasih juga buat rekan-rekan PR semuanya. Ada yang mau disampaikan buat sobat PR yang menonton? Tong dilebay-lebay. Ya udah kalau gitu kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya dengan host yang lama. Oke, karena ini terakhir jadi saya yang nutup. Terima kasih sudah terus menyaksikan konten ini. Jadi kalau saya Kamal Ocon, Gusman Siga ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk terakhir biasa ada kata-kata terakhir. Ini mau beneran kata-kata terakhir. Ini bener terakhir Dari Kamal Ocon. Karena ini terakhir bagi saya, jadi judulnya perpisahan. Anjay, sudah kuduga. Jika ini perpisahan, maka cuma ada selamat jalan. Tak ada air mata atau kesedihan-kesedihan. Sebab kita akan berjalan di jalan masing-masing, menyusuri jalan yang mungkin asing. Pusing lah. Oke, Gusman Siga pamit. Kamal Ocon juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.